Oke, saudaraku, barusan kita lihat bagaimana penggambaran kehidupan di Babilonia kuno, supaya kita itu ada gambaran, supaya kita itu ada bayangan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berdisiplin untuk menjadi kaya dari nol. Dan mereka memang betul-betul dari nol. Dan mereka belajar untuk menjadi orang yang mempunyai uang dan hidup berkecukupan. Semoga apa yang mereka lakukan bisa kita tiru pada hari ini, di zaman ini. Oke, kita lanjutkan cerita Arkad yang sedang mengajari orang-orang yang diperintahkan oleh raja. Dan ajaran yang sekarang ini adalah cerita kita tentang Arkad di hari ketiga. Kemudian Arkad bercerita kepada siswa-siswanya. Nah, bagaimanakah kita dapat membuat emas kita bekerja dan memberi kita pendapatan? Investasiku yang pertama tidak berhasil, sebab aku malah kehilangan semuanya. Aku akan menyinggung kisah itu nanti. Investasi pertamaku yang menguntungkan adalah uang yang aku pinjamkan kepada Anggar, seorang pembuat perisai. Setiap tahun ia membeli perunggu dalam jumlah besar dari seberang laut untuk digunakan dalam bisnisnya. Karena kekurangan modal untuk membayar para pedagang, ia mau meminjam dari mereka yang berpunya dengan membayar lebih. Ia orang yang sangat terhormat. Ia membayar kembali pinjamannya bersama dengan bunganya pada saat ia berhasil menjual perisai-perisainya. Setiap kali aku meminjamkan uang padanya, aku pinjamkan pula bunga yang ia bayarkan kepadaku. Jadi, bukan cuma modalku yang bertambah, tetapi hasil yang diberikannya pun bertambah. Sungguh menyenangkan rasanya memasukkan jumlah keseluruhan itu ke dalam pundi-pundiku. Dengarkan para siswaku, kekayaan seseorang tidak terletak pada banyaknya uang yang ada dalam pundi-pundinya, tetapi pada pemasukan yang ia bangun dengan aliran emas yang terus-menerus masuk ke pundi-pundinya dan terus membuatnya semakin kembung. Itulah yang diinginkan oleh setiap orang. Bukankah kalian menginginkan pendapatan yang terus-menerus bertambah besar, baik ketika kalian sedang bekerja maupun sedang bepergian? Aku sudah memperoleh pendapatan besar. Begitu besarnya sehingga aku disebut sebagai orang yang sangat kaya. Pinjamanku kepada Anggar merupakan latihanku yang pertama dalam penanaman modal yang menguntungkan. Setelah mendapatkan kebijaksanaan dari pengalaman ini, ku perluas pinjaman dan investasiku sejalan dengan bertumbuhnya modal yang aku punya. Pada awalnya cuma dari beberapa sumber saja, namun kemudian dari banyak sumber mengalirlah ke dalam pundi-pundiku aliran kekayaan dan emas. Harta ini tersedia dan siap kumanfaatkan. Tentu saja, setiap kali aku harus memutuskan mana pemanfaatan yang sungguh bijaksana dan mana yang tidak. Lihatlah, dari pendapatanku yang tak seberapa, dari seorang penulis di batu-batu yang penuh dengan debu, tanah yang dikeringkan, yang dibakar, aku menjadi penulis dan bekerja di wali kota. Aku telah memperoleh sebarisan budak emas dari hasil kerja itu, yang masing-masing bekerja dan memberikan lebih banyak emas lagi. Dan bukan hanya mereka yang bekerja untukku, anak-anak mereka serta anak-anak dari anak-anak mereka juga bekerja untukku. Sampai besar pendapatan yang dihasilkan dari gabungan usaha mereka itu. Emas bertambah dengan cepat bila menghasilkan pendapatan yang masuk akal, seperti yang akan kalian lihat dari kisah berikut. Ketika anak lelaki pertamanya lahir, seorang petani menyisihkan 10 keping perak dan menyerahkannya kepada seorang pemutar uang untuk dibungakan bagi anaknya sampai ia berusia 20 tahun. Pemutar uang itu melakukannya dengan kesepakatan bahwa bunganya 1/4 dari nilai pokoknya untuk setiap 4 tahun. Karena jumlah yang ia tanamkan itu merupakan milik anaknya, petani itu minta agar bunganya juga ditambahkan pada modal pokoknya. Sementara itu, ketika anaknya berusia 50 tahun, ayah itu telah berpindah ke dunia lain.
dan pemutar uang itu mengembalikan kepada anaknya itu 177 keping perak. Jadi dalam waktu 50 tahun, investasi itu telah berlipat ganda lebih dari 17 kali lipat. Maka inilah cara yang ketiga untuk membuat pundi-pundi yang kempes menjadi kembung. Buatlah agar setiap keping uangmu bekerja sehingga menghasilkan uang lagi. Seperti kawanan ternak di padang, serta memberimu pendapatan yang baik bagimu, yaitu aliran kekayaan yang akan terus mengisi pundi-pundimu. Begitulah Arkad memberikan penjelasan kepada murid-muridnya. Oke saudaraku, kemudian di hari keempat, orang-orang pada datang ke gedung pertemuan itu untuk diajari lagi oleh Arkad, orang terkaya di Babilonia. Arkad menyapa para siswanya dengan kalimat-kalimat sebagai berikut. Nasib buruk suka mengincar sasaran yang berkilauan. Emas dalam pundi-pundi harus dijaga dengan ketat, kalau tidak akan hilang. Maka sungguh bijaksana bila pertama-tama kita bisa mengamankan jumlah yang kecil terlebih dahulu, serta belajar menjaganya sebelum para dewa mempercayakan kepada kita jumlah yang lebih besar. Kata Arkad kepada para siswanya. Setiap pemilik emas tergoda oleh macam-macam peluang investasi di mana tampaknya ia bisa menanamkan modal dalam jumlah besar ke proyek-proyek yang menjanjikan. Kerap kali sahabat atau kerabat sangat bernafsu memasuki investasi yang seperti itu dan membujuk kalian untuk mengikuti langkahnya. Prinsip dasar investasi yang pertama adalah mengamankan modal pokok kalian. Apakah bijaksana bila tergoda oleh pendapatan yang lebih besar, tetapi modal pokok kalian bisa hilang? Menurutku tidak. Nasib buruk dari sebuah resiko adalah kemungkinan kerugian. Pelajarilah dengan seksama setiap jaminan untuk dapat memperolehnya kembali dengan aman sebelum mengeluarkan harta kalian. Jangan sampai terjerumus karena keinginan romantis kalian untuk bisa meraup kekayaan dengan cepat. Sebelum kalian meminjamkannya pada siapapun, pastikan dulu bagaimana kemampuannya membayar kembali. Selidiki reputasinya dalam hal ini. Jangan sampai kalian terjebak memberikan hadiah begitu saja dari harta yang kalian peroleh dengan susah payah. Karena itu, sebelum kalian mempercayakan investasi apapun dalam bidang apapun, kenalilah bahaya-bahaya yang dapat mengikutinya. Dulu investasiku yang pertama merupakan sebuah tragedi. Tabungan yang kukumpulkan sedikit demi sedikit selama setahun, kupercayakan begitu saja kepada seorang pembuat batu bata bernama Azmur. Ia berkelana mengarungi laut-laut yang jauh menuju Tirus, dan di sana ia membeli perhiasan-perhiasan langka dari orang-orang Venesia. Kami sepakat akan menjual perhiasan itu, dan untungnya dibagi dua. Tetapi orang-orang Venesia memang bangsat, dan mereka menjual pecahan-pecahan kaca kepadanya. Hartaku hilang percuma. Sekarang, berkat latihan, aku dapat segera melihat betapa bodohnya mempercayakan uang kepada pembuat batu bata untuk membeli perhiasan. Karena itu, berdasarkan pengalamanku sendiri, ku nasihati kalian. Sebelum cukup berpengalaman, jangan terlalu mempercayai kebijaksanaan kalian dalam urusan investasi, agar tidak mengalami kegagalan. Jauh lebih baik meminta nasihat dari mereka yang berpengalaman, memutar uang untuk mendapatkan untung. Nasihat demikian dapat diberikan secara gratis kepada yang meminta, padahal sesungguhnya nilainya sebanding dengan nilai emas yang hendak kalian investasikan. Begitulah nilai nasihat ini, bahkan lebih besar lagi. Bila nasihat itu memang menyelamatkan kalian dari kerugian. Karena itu inilah cara keempat untuk membuat pundi-pundi yang kempes jadi kembung. Ini penting. Kalau kalian ingin mencegah pundi-pundi kalian jadi kosong kembali ketika telah terisi, cara itu adalah jagalah hartamu dari kerugian. Dengan hanya menanamkan modal di mana modal pokoknya terjamin aman, dapat ditarik kembali bila diinginkan, dan terjamin bunga yang adil atau bagi hasil yang adil. Mintalah nasihat kepada orang-orang bijaksana. Laksanakan nasihat mereka yang berpengalaman dalam memutar uang secara menguntungkan. Dan biarlah kebijaksanaan mereka melindungi hartamu dari investasi
yang tidak